karena pandemi otomatis kan banyak bisnis yang pada akhirnya mau tetap berjalan secara operasional tapi minimalisir tatap muka gitu. Artinya kan orang berusaha adapt dengan skema yang baru. Segala segmentasi bisnis udah kuntilanak siapa tadi? Mungkin menyambung dari yang Ogi tadi bilang ya, kalau waktu pandemik itu kan kita banyak bisnis yang akhirnya harus tutup karena lain segala macam. Jadi untuk cost the budget mereka biasanya ya udah deh kita mengalihkan. Oke, mamanya aja. Karena kalau misalnya kita nggak saling kejar-kejaran sama kompetitor kita yang lain, kita tuh bakalan kalah gitu. Karena belajar tuh bisa dari mana aja, ada yang gratis sampai yang bayar, dan dunia tuh udah seluas itu. Keren. Apalagi untuk cewek-cewek di luar sana, jangan pernah takut untuk berkarir, itu sih poinnya. Hai good friends, ketemu gua lagi bersama gua lagi di Sun Coffee and Bakery. Tempatnya di depan Blok M Square. Cozy banget menurut menurut informasinya. Konsepnya ini ngambil ala ke Jepang-Jepangan, dan anak-anak yang kerja asik-asik banget. Kita samperin satu-satu yuk. Ngambil gambar jadi gak apa kan podcast gitu. Pengen podcast di sini tapi audionya boleh diratiin deh. Sama bintang tamu kita dari kalangan milenial dengan siapa? Hai, kenalin gue Ogi. Oh, Ogi. Penonton rame banget nih. Penonton rame banget nih. Nah, Kak, Ogi sama Tasya. Siapa nih penonton? siapa? Yang sana tuh. Kita nyebut mereka good friend. Good friend, halo good friend. Gigi yang di sana lagi. Yang dari Ciledug coba. Nah, Yang Citayam gimana suaranya? Selebel. Kenapa lo berisik banget lo? Oke, good friend. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, Gi sama Sasa seputar pekerjaan. Kan sekarang anak-anak milenial ini lebih suka bekerja di tadi apa saya bilang everywhere. Everywhere, Nah, anywhere. lebih daripada di kantor, lebih memilih itu kan. Nah itu kenapa lebih disukain sama anak-anak milenial kondisi pekerjaan itu, situasi pekerjaan kayak gitu? Lo kenapa lo gak suka di kantor? Kenapa? Kenapa Gi? Dari gue nih ya. Ya. Sebenarnya Memek-memek kan? Ada orang nih. Ya gimana Gi? kalau gue sih sebenarnya prefer di kantor tetap ya gitu. Tapi kita mungkin ngeliat fenomena milenial dan Gen Z pada umumnya aja lah ya. Memang memang kan dulu semua pada ngantor, Iya. bagaimana mestinya kan. Karena pandemi otomatis kan banyak bisnis yang pada akhirnya mau tetap berjalan secara operasional tapi minimalisir tatap muka gitu. Artinya kan orang berusaha adapt dengan skema yang baru. Iya, Muncullah iya. Zoom kita kenal Iya. saat itu ya kan, Google Meet dan lain-lain ya. Orang bisa WFH ke sini, border mulai bisa dibuka, bisa ke Bali, Oke. ke Bali ya kan. Oke. Ternyata mungkin awal kita ragu, bisa nggak sih kita koordinasi tanpa tatap muka, orang ketemu fisik? Itu kan pertanyaannya kan. Tapi ternyata dijalani selama pandemi yang kurang lebih 2 tahun ini, Bisa. ternyata kok bisnis-bisnis survive semua gitu. Mungkin kalau kita ngelihat segala segmentasi bisnis udah Kuntilanak siapa tadi? Ada hantu nggak lo? Ada hantu nggak lo? nah nggak ada. Jadi kalau ngelihat di sekarang nih banyak kan segmentasinya bisnis udah mulai mengarah ke arah semua dibuat digital kayak gitu. Dari cara mereka memasarkan maupun cara berkomunikasi di internal semua udah by digital gitu. Jadi Digital by juga repot gitu iya, ya. by online gitu. Pada akhirnya kan ya tadi orang mengharapkan kehadiran, pada akhirnya sekarang orientasi kepada output, pada hasil gitu kan. Iya, iya. Ya udahlah, border mulai dibuka, tapi ke kantor nggak boleh ngumpul rame-rame. Akhirnya orang pada kumpul ke Bali. Tapi di belakang kantor ngumpul juga gitu ya? Nggak ada yang kantor loh. Ada yang kantor juga. Ada yang kantor, jarang kayak gitu. Akhirnya karena kita udah pada Dingin barang tuh.
karena kita udah adapt dan keep up pada akhirnya dengan skema seperti ini, ya udah kita pada akhirnya beradaptasi, harus membiasakan diri. benar, kitanya udah terbiasa, bos-bosnya terbiasa, dan bisnisnya sudah terbiasa juga. Polisi datang dong. Gak ada polisi. Tadi. Oh. Dan bisnisnya juga udah terbiasa berjalan dengan skema seperti ini, semua udah ada gitu. Justru pertanyaannya udah mulai pulih ini, ngantor lagi semua, muat nggak ya meeting roomnya nih, orang segini banyak tiba-tiba datang. Ya. Rebutan nggak nih ruang meetingnya? Itu malah yang kita bayangin sekarang tuh. Gitu sih paling. Siap. Good friends, itu tadi tanggapan dari Yogi Kuntilanak. Yogi sebagai Kuntilanak. Sorry. Tanggapan Yogi mengenai tadi WFH. Ya buat Bukan. Tasya dong, tanggapannya sekarang work from anywhere. Ya, Ya. bisa work from home, anywhere, work from Bali, apapun itulah. Ya, Tapi nggak yang penting- kantor intinya. Ya. Yang penting outputnya. Outputnya, iya. Itu kalau dari Yogi, kita akan dengerin tanggapan terhadap Waalaikumsalam. Sasa. Waalaikumsalam. Silakan Sasa. Iya, kalau sama sih kayak Ogi tadi pasti. Beda. Oh, harus beda. Asal nyamuk. Mungkin menyambung dari yang Ogi tadi bilang ya, kalau waktu pandemik itu kan kita banyak bisnis yang akhirnya harus tutup karena lain segala macam. Jadi untuk cost the budget mereka biasanya ya udah deh kita mengalihkan Mamanya aja. mengalihkan itu untuk saving the budget untuk bayar si karyawannya dibanding harus expense ke rent dari Kantornya ya. kantornya itu sendiri. Itu kan salah satu taktik mereka gimana akhirnya mereka mengubah strategi nih, daripada harus meng-cut karyawan yang dimana itu investasi juga untuk perusahaan, kita ngebalikin itu uangnya buat saving ke situ. Tapi tetap berjalan. Tetap berjalan, Akhirnya berjalan. tetap berjalan karena Mungkin kan sedikit Sasa. Tadi kan yang Dedi bahas, kenapa kalian suka dengan cara itu anak milenial sekarang. Kemudian kita agak menjurus sedikit masalah apakah itu sangat menjanjikan untuk hasil kerja atau hasil dalam sebuah bisnis itu oke kan? sebenarnya pasti itu semuanya perlu adaptasi ya di awal, dimana kita di-push untuk saling tidak bertatap muka secara langsung, tiba-tiba harus menggunakan digital, sampai akhirnya sekarang kita lebih terbiasa nih menggunakan digital. Kayak itu lebih fleksibel juga sih menurut saya, dimana kita nggak harus kejar-kejaran waktu, apalagi dengan macetnya Jakarta itu kan. Itu salah satu poinnya juga yang kita tinggal set waktu dan kita bisa meminimalisir waktu-waktu. Justru harusnya 24 jam, 9 jam kita kerja, itu kita bisa lebih banyak waktu untuk bekerjanya karena sangat fleksibel gitu. Dimana kan. aja bisa kita lakukan. Dimana aja bisa dilakuin, waktunya juga nggak terbatas jadinya. Jadi jump into the next meetingnya tuh cuman mungkin 5 menit, 10 menit, Cuma lihat pindah channel aja. pindah link aja gitu. Tapi kalau saya saya melihatnya ini malah jadi kebalikannya. Bahwa dengan ngok-ngok inilah kita yang harus ngok-ngok. Bahwa dengan berubahnya habit yang pindah ke digital, menurut saya kita cukup repot. Menurut saya bahwa pada akhirnya semua manusia mati. Semua manusia akhirnya kita bekerja tanpa harus istirahat. No reason. Begitu bos lu bilang, oke, kita meeting ya. Padahal lagi di rumah juga. Jadi 24 jam ya? Iya. atau Gua udah di melihat, luar jam kerja pada berasa sih nggak kontrak. di kalian itu sih? Oke, ini dari gua dulu ya. Sebenarnya kalau memang itu ya salah satu yang kurang Dampak. baiknya adalah nggak ada border pemisah antara ruang privat dan ruang publik di situ sebenarnya. Lu setuju dong? Tapi tergantung, kalau emang dapat lingkungan kerja yang mengerti work life balance, aman sentosa sih gitu. Kebetulan gue ngalamin phase yang kerja di mana yang benar-benar overtime terus kan gitu. Mungkin kalau kita buka-bukaan aja, kalau kerja di agency, startup mungkin ya itu udah Kayak waktu bergulung itu terus udah ya. nggak boleh dikeluhin gitu, karena kita nggak serve klien bisa datang kapan aja kan inquiry-nya kan. Ya harus. Jadi mungkin lu harus ada siap pesan tahu. nggak buat klien? Apa? Nggak ada. enggak, soalnya contoh kayak sekarang aja nih, Ji. Contoh kayak sekarang seharusnya kan udah kalau dulu kita Iya. berangkatnya ini nggak wajar nih jam segini kita masih Iya. kerja. Gue masih dipaksa meeting nih jam 9, Oh, iya. Jimit. Nah itu kan Jangan mau dong.
gimana dong? Kan kerja. Iya, iya. Iya. Cuma itu ya, itu Ini salah contoh ya. satunya. Ini salah satu kucing yang kurang ajar. Benar-benar. Cuma balik lagi sih kalau menurutku pribadi, kalau emang hidup di ekosistem pekerjaan yang Kreatif ya. kreatif, startup, tech industry segala macam, part-part kayak gitu udah harus selesai sih di diri Ya, kita. it's mean Iya. berarti lu agree bahwa akhirnya kalau Kita- tadi Iya. berat. Iya. Benar-benar. Tidak ada Iya. waktu lu untuk seperti itu. Berubah. Tapi as long as lu enjoy. Pada akhirnya kita berusaha berdamai kan gitu. Ya, Nah, kucingnya mana? Nah. Kucingnya mana? Nih. Thank you ya. Iya. Itu penonton pada balik. Iya. Hati-hati bang. Udah kepalangan. Saya sekolah itu, Basir tuh. Saya sekolah lu tahu. Tahu, langganan tuh. Langganan. Iya, itu paling tadi pada akhirnya berdamai. Tapi beruntungnya kesini juga banyak kantor yang masih memikirkan work life balance-nya. Oke. Artinya 6:30 selesai bubar kayak gitu. Gue masih ngalamin itu kok sekarang, maksudnya yang Dan lu boleh free, nggak ada free. call meeting apa Nggak segala ada, macam. nggak ada Oke. juga. Kayak gitu, dan manajer juga Oke, kebetulan oke. punya manajer yang pengertian, yang mikirin kalau bisa kerjaan jangan sampai ada yang lembur, selesain sekarang gitu. Kalau bisa jangan Sesuai sampai lewat waktu. 6:30 lah, lanjutin gitu. Kalau kerjaan kita tunda siang mau kerjain malam urusan pribadi gitu. Tapi kalau meeting nggak ada sih, maksimal jam 5 udah paling ini. Kebetulan gitu. Oke. Tapi mungkin masih banyak orang yang nggak seberuntung itu di luar sana. Nah, gimana supaya kita himbau semuanya supaya kita beruntung semua seperti Ya. yang dibilang Yogi. Nah. Makanya semuanya seragam. tolong telepon Yogi, bosnya suruh meeting sama Yogi. Enggak lah. Supaya seberuntung Yogi. Kalau Sasa, Kalau saya sendiri kan sebenarnya kerja di bagian vendor banking kan, yang dimana tuh for banking apa segala macam tuh nggak boleh ngedown tuh, apalagi misalkan servernya down itu udah bahaya banget, apalagi kalau udah tender segala macam. Pernah banget beberapa bulan belakangan ini justru emang lagi overlap banget, banyak assessment di akhir tahun ini, banyak yang harus di assessment gitu. dan itu meeting terus Dan itu karena harus standby terus. weekend sampai malam segala Weekend macam. juga? Weekend pun sampai tengah Come malam. on. Weekend juga. Weekend juga. Dia Come on. saksinya kita lagi Iya, iya. ngobrol. Weekend juga. Come on. Weekend juga. Come on. Iya enggak? Enggak. Tapi sebenarnya itu kan Tuntutan tanggung jawab. tuntutan lebih ke Ya, tanggung jawab sih, Ya. karena kan once kita udah sign up ke kontrak itu berarti kan kita udah willing to do everything untuk company. Tapi Ngomongin jangan, servis lo ya. Oke. Seperti Tapi- yang Yogi bilang juga tadi ya. tapi benar kita nggak boleh melupakan salah satu kesehatan kita juga sih. Of Maksudnya course. kita harus secara mental dan Akhirnya tenaga kita tuh Harus mempertimbangkan dan untuk mempertimbangkan itu juga. Jangan sampai nih kita udah mati-matian untuk perusahaan tapi perusahaan nggak ada timbal baliknya. Tapi untungnya di kantor saya tuh setiap kita ada overtime kita selalu diganti dengan cuti, jadi itu sih Oke. hal yang Oke, sebenarnya oke lah, maksudnya acceptable lah untuk hal Ya. kayak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari kami. Oh, ya. Apa tuh? Bukan pertanyaan, mungkin teman-teman Sharing. ada pesan nggak buat kuntilanak yang tayangan? Buat teman-teman good friends, apa pesannya? Karena kan tayangan sebenarnya tayangan untuk Education. bukan itu. Bukan. Buat seru-seruan Iya. supaya orang tetap happy gitu ya. Iya. Artinya happy itu kan bisa dari pengalaman-pengalaman teman-teman. Supaya Indonesia maju. Dan untungnya penonton kita itu memang udah bisa dikategorikan remaja dan dewasa. Jadi, Anak-anak pun ada. enggak jarang. Kan di statistik. Iya enggak? Ya, bisa aja. Nah, jadi nggak apa-apa di ini aja Sampein aja. dijelasin Iya. penyampaiannya. Yang lebih kocak lah. Mungkin lewat nari gitu. Jangan. Kebetulan dia Jangan. bisa jaipongan gak sih? Saya jangan. Kelihatan dari badannya. Jangan. 5, 6, 7, 8. Tanggung. Ini Nanti ada Oke. segmennya buat nari. Oke. Pesan-pesan buat Good friend. good friends. Oke, buat good friends mungkin yang milenial atau Gen Z, yang paling penting sih menjaga kewarasan sih menurut gua. Wah, keren. Menjaga kewarasan itu udah paling penting menurut gua. Karena ya berangkat. lingkungan kerja, pace kerja segala macem udah nggak bisa lu negotiate Iya. menurut gua. Pada akhirnya kita yang harus ikut terhadap sistem, kita yang Beradaptasi dengan mesti keep keadaan. up gitu. Iya. Kalau anak muda aset yang dia punya, mungkin kalau dia belum punya aset secara finansial, setidaknya dia punya aset secara fisik, Intelektual. mental dan Intelektual. intelektual tadi Iya. kan kayak Iya. gitu. Tapi Iya. penting juga untuk dijaga kewarasannya. Tahu
batas atasnya sampai di mana dia harus ini. Kemampuannya. Kalau nggak kuat bilang gitu. Jadi kalau orang uji nyali kalau nggak kuat angkat bendera putih itu Iya. benar. Maksudnya dalam dunia kerja juga Yang kalau dia udah merah. burn out penting dia untuk heads up ke atasannya. Bang, gua nggak Betul. kuat. Dia nggak kuat angkat tangan. Iya, penting Kamera. tuh untuk angkat tangan Habis supaya udah burn out. kalau emang udah burn out mentok bilang gitu supaya apa? Lambaikan tangan ke kamera ya. Supaya bisa didistribute bandwidth-nya ke yang lain. Itu Wah. penting, ruang dialog itu penting. Jadi supaya apa kewarasan terjaga. Di samping itu sebagai personal juga kita harus tahu mood booster kita apa. Kalau kita lagi bete segala macam lagi stres, Kopi. nah contoh kayak gitu. Ini misalnya nge-gym atau Nonton Cap Tawa. cap Ya. tawa, main game, apapun itu gitu. Ambulan, Tanda polisi. Gitu. Jadi kayak mesti tahu juga mood boosternya apa supaya Ya. ketika ada kondisi yang nggak mengenakan, mungkin kita harus ketemu klien saat itu gimana cara kita bisa switching secara cepat. Ya, Itu tetap nice ya. Tetap bisa nice, tampil sempurna depan umum gitu meskipun hati kita nggak ada yang tahu, tapi itu penting. Jadi penting untuk tadi kesimpulannya apa menjaga kewarasan sebenarnya menurut gua. dengan nonton Cap Tawa. Itu salah satunya itu Nah. makanya. Kita dengerin Masuk ya. pesan Iya. buat good friends dari Sasa. Agama sih agama dasarnya. Itu platform dasar ya. Iya, itu pondasi. Nggak ada itu hilang kita di dunia om. Betul. Itu Banyak yang lompat kita dan nggak jembatan. bahas. Ya nggak sih? Aduh. Kalau akhirat kita kejar om, insya Allah dunia ikut om. Amin. Sebenarnya itu inti obrolan malam ini. Dari Ustazah silakan. Sebenarnya sih untuk tahap Pesan, digitalisasi. pesan aja, pesan buat apa? Pesannya itu mungkin kayak apa ya? Sekarang kan di era yang sangat cepat ini kita kan bisa belajar tuh dari mana aja ya. Jadi untuk anak muda sekarang tuh jangan cepet nyerah atau cepet kayak cukup gitu dengan apa yang dia punya sekarang, karena kalau misalnya kita nggak saling kejar-kejaran sama kompetitor kita yang lain, kita tuh bakalan kalah gitu. Karena belajar tuh bisa dari mana aja, ada yang gratis sampai yang bayar, dan dunia tuh udah seluas itu. Keren. Apalagi untuk cewek-cewek di luar sana, jangan pernah takut untuk berkarir, itu sih poinnya. Apalagi saya sendiri kerja di dunia teknologi yang gak banyak ada ceweknya, itu suatu tantangan sendiri untuk dealing dengan engineer dan cara berkomunikasi ke Wow. cowok dan engineer yang kadang tuh terkotak-kotak. Kaku gitu ya. Iya benar. Dan berarti kita belajar bisa di mana aja berarti ya. Belajar bisa di mana aja dan kapan aja. Termasuk bisa belajar juga di Cap Tawa ya. Betul, betul. Masuk atlet masuk lagi tuh ya. Iya. Bisa juga belajar agama sama Yogi dan. Anyway, thank you so much. Oke, thank you. Obrolannya Yogi. keren banget. you. Keren banget, thank you. Semoga bisa Luar biasa. bermanfaat buat teman-teman Sukses good selalu. Amin. Sukses selalu. Sukses terus. Good friends, Semoga sehat terus. Amin. jangan lupa, jangan pernah Makan tengah makan donat. tengahnya donat. Ocong. Ocong. Call me good friend. I'll be back. I'll be back.